Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua bertemu kembali dengan saya Yuhin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika SMP kelas 8, yaitu bangun ruang sisi datar balok. Kita akan membahas balok di pertemuan ini. Teman-teman semua bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat poin-poin yang penting pada video pembelajaran ini. Nah, apa sih itu balok? Nah, teman-teman semua itu sudah sering menjumpai balok di lingkungan kita semua. Salah satunya adalah buku. Nah, buku yang terdapat pada layar ini merupakan salah satu bentuk balok. Kemudian ada batu bata dan lain sebagainya. Jadi apa sih pengertian balok itu? Nah, balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Namun, tidak semua sisinya sama besar. Nah, jadi balok itu perbedaannya dengan kubus. Kalau kubus itu sisinya sama besar, balok itu sisinya itu berbentuk persegi panjang. Jadi tidak sama besar ukurannya. Nah, bagaimana sih bentuk balok itu? Kita lihat ya. Nah, bentuk balok itu seperti ini ya, teman-teman. Memiliki unsur-unsur di antaranya ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini panjang yang mendatar, lebar di sampingnya ini, kemudian tinggi yang menjulang ke atas. Oke, unsur-unsur pada balok hampir mirip dengan kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi, tapi tidak semuanya sama besar. Sisi yang berhadapan saja yang sama besar. Kemudian ada memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut. Nah, perbedaannya dengan kubus hanya ini. Sisinya tidak sama besar dan hanya yang sama besarnya itu hanya sisi yang berhadapan saja. Oke, selanjutnya yaitu jika balok ini kita bongkar, kita buka gitu. Bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini disebut dengan jaring-jaring balok. Kemudian ada luas permukaan dan volume balok. Nah, pembahasan selanjutnya itu luas permukaan. Luas permukaan balok ini yaitu luas dari seluruh sisi balok. Nah, sisinya ada 6, berarti kita jumlahkan luasnya. Nah, sisi pada balok ini ada sisi yang berada di bawah, kemudian sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, kita jumlahkan semuanya. Sisi bawah ini berarti panjang dikali dengan lebar, sama dengan sisi atas karena berhadapan. Kemudian sisi depan juga panjang dikali tinggi, sama dengan sisi belakang karena saling berhadapan. Kemudian sisi kanan yaitu lebar dikali dengan tinggi sama dengan sisi kiri. Nah, kita bisa kemas luas permukaan ini menjadi luas permukaan sama dengan 2 dikali PL tambah PT ditambah LT. Selanjutnya yaitu volume balok. Nah, volume itu isi. Jadi isi dari balok ini. Nah, untuk rumus volume itu, luas alas dikali dengan tinggi. Rumus ini berlaku untuk prisma dan juga untuk kubus. Sama seperti untuk balok juga. Nah, luas alasnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi, untuk volume balok, rumusnya panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Nah, didapat V sama dengan P kali L kali T. Agar lebih paham, kita akan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Maka luas permukaan balok adalah yang pertama, langkah pertama kita menuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahui pada soal. Di antaranya
panjang atau P sama dengan 12 cm, kemudian L sama dengan 6 cm, dan T sama dengan 4 cm. Nah, untuk mencari luas permukaan balok itu, ingat rumus yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali PL tambah PT ditambah LT. Nah, kita cari terlebih dahulu PL, PT, dan LT-nya. Panjang dikalikan dengan lebar, 12 dikalikan dengan 6 sama dengan 72. Kemudian panjang dikalikan dengan tinggi, 12 dikali 4 sama dengan 48. Dan LT atau lebar dikalikan dengan tinggi sama dengan 6 dikali 4, hasilnya 24. Nah, kita langsung substitusikan pada rumus LP sama dengan 2 dikali PL tambah PT tambah LT. Sama dengan 2 dikali 72 ditambah 48 ditambah 24. Hasilnya 2 dikali 144. 144. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu kan yang di dalam kurung. Hasilnya 144. Nah, hasil akhirnya yaitu 288. Didapat hasilnya itu C berarti. Yang C. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Suatu balok memiliki luas permukaan 208 cm persegi. Jika lebar dan tinggi balok masing-masing 8 cm dan 6 cm, tentukan volume balok tersebut. Yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang terdapat pada soal. Diketahui LP sama dengan 208 cm persegi, kemudian lebarnya 8 dan tingginya 6. Nah, langkah pertama itu kita cari panjangnya. Panjang dari balok tersebut, kita akan gunakan rumus dari LP ini, luas permukaan. Nah, kan volume balok ini kan ada panjang kali lebar kali tinggi ya. Berarti kita harus terlebih dahulu mencari panjangnya. Panjangnya didapat dari luas permukaannya. Nah, kita cari dulu PL, PT, dan LT-nya. PL karena P-nya belum diketahui, maka kita tulis dengan P, dikalikan dengan lebarnya 8, hasilnya 8P, kemudian PT sama dengan P dikali 6, hasilnya 6P, dan LT 8 dikali 6, hasilnya 48. Kita aplikasikan pada rumus luas permukaan. LP sama dengan 2 dikali PL tambah PT ditambah LT. Nah, LP ini 208, kita substitusikan 208. Sama dengan 2 dikali PL 8P dan PT 6P ditambah 48. Nah, kedua ruas ini dibagi dengan 2 agar 2 yang di sini habis. Maka 208 dibagi 2, 104. Nah, sama dengan ini yang di dalam kurung ini kita jumlahkan. 8P dengan 6P hasilnya 14P ditambah 48. Nah, selanjutnya kita pindahkan posisinya menjadi 14P sama dengan 104 dikurang 48. Didapat hasilnya 14P sama dengan 56. Nah, kita bagi dengan 14. Kedua ruas ini kita bagi dengan 14, menghasilkan P sama dengan 4 cm. Nah, kita sudah mengetahui panjangnya 4 cm, kemudian ini lebar 8 dan tingginya 6. Kita langsung aplikasikan pada rumus volume. V sama dengan P dikali L dikali T. V sama dengan 4 dikali 8 dikali 6. V sama dengan 192 cm kubik. Selanjutnya, Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gypsum dengan luas alas 200 cm persegi dan tingginya 9 cm. Harga gypsum per liter adalah 15.000.
rupiah. Kemudian minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok adalah, oke, kita lanjutkan. Yang pertama, seperti biasa, kita menuliskan informasi pada soal, yaitu luas alas, panjang dikali lebar. Karena ini berbentuk balok ya, luas alas panjang dikali lebar sama dengan 200 cm kubik. Kemudian harga gypsum per liternya 15.000. Kemudian tingginya 9. Nah, kita hitung volumenya. Volumenya yaitu, karena ini per liter ya, per liter berarti kita hitung volumenya terlebih dahulu. V sama dengan P dikali L dikali T. Nah, P dikali L ini kan luas alas ya, berarti 200 dikali tingginya 9. Hasilnya 1.800 cm. Nah, ingat bahwa 1 cm kubik sama dengan 1/1000 desimeter kubik, dan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, jadi untuk volume sama dengan 1.800 cm kubik ini kita rubah menjadi desimeter. Hasilnya yaitu 1,8 desimeter kubik. Nah, biaya yang dikeluarkan yaitu 15.000 per liter. Nah, kita berdasarkan catatan yang tadi, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka biaya tersebut itu sama dengan 15.000 per desimeter kubik. Nah, untuk menghitung seluruh biaya, berarti biaya dikalikan dengan 15.000 dikali dengan 1,8. Hasilnya Rp27.000. Nah, jadi untuk jawaban soal kali ini yaitu C juga. Oke. Selanjutnya yaitu latihan yang bisa teman-teman semua kerjakan. Yang pertama ada sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, kemudian soal yang kedua, Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gypsum dengan luas alas 300 cm persegi dan tingginya 7 cm. Harga gypsum per liter adalah 15.000. Minimal uang Halimah yang harus dikeluarkan untuk membuat model balok adalah, nah, teman-teman semua bisa menuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti saya akan menuliskan di deskripsi video ini jawaban yang benarnya gitu, supaya teman-teman bisa cross check apakah jawaban teman-teman sudah tepat. Nah, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas semua perhatian dari teman-teman semua. Semoga penjelasan yang tadi saya paparkan mengenai materi balok ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.